Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Hari ini kita adakan percakapan para observasi ya Bu. Saya akan melakukan supervisi akademik dengan keterampilan coaching untuk supervisi akademik. Di dalamnya ada 3 tahapan, yaitu untuk tahap pertama pra observasi, dan kemudian tahap kedua pelaksanaan observasi, dan tahap ketiga pasca observasi. Nah, hari ini saya melakukan pra observasi sama Ibu. Apakah Ibu setuju? Saya setuju Pak. Apakah Ibu merasa terpaksa melakukan hal ini? Sama sekali tidak Pak. Saya dengan senang hati melakukannya. Baik, kalau begitu saya ucapkan terima kasih banyak atas kerjasama ini. Semoga ini menjadi berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Adapun tujuan dilakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan, dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan para observasi sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran, agar Ibu lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Ibu adalah guru kelas di kelas 6 ya Bu. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pada saat pelaksanaan observasi, mata pelajaran atau materi apa yang akan Ibu bawakan? Mata pelajaran yang akan saya bawakan yaitu pendidikan kewarganegaraan. Adapun materinya yaitu hak dan kewajiban. Dengan materi hak dan kewajiban, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Dalam pembelajaran nanti ada 2 tujuan pembelajaran yang saya ingin capai. Yang pertama, siswa dapat memahami pengertian hak dan kewajiban. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi contoh-contoh hak dan kewajiban. Ya, jadi ada 2 ya Bu tujuan pembelajaran yang Ibu ingin capai. Nah, sesuai tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai, atau Ibu menginginkan muridnya nanti seperti apa? Harapan saya yaitu melalui metode diskusi nanti siswa dapat memahami pengertian hak dan kewajiban. Kemudian mereka juga dapat mengidentifikasi contoh-contoh hak dan kewajiban. Selanjutnya saya ingin mendengarkan dari Ibu bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas. Mungkin dari strategi pembelajaran atau model pembelajaran dan metode pembelajaran. Dalam pembelajaran nanti saya akan mencoba melakukan model pembelajaran diskusi, di mana anak-anak saya bagi menjadi 3 kelompok. Jadi setiap kelompok nanti berusaha untuk mendiskusikan contoh-contoh hak dan kewajiban. Kemudian nanti hasilnya setiap kelompok mempresentasikan di depan kelas. Oh ya, baiklah Bu. Demikian dulu para observasinya kali ini. Mudah-mudahan pada kegiatan observasi nanti berjalan lancar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, siapkan dulu temannya. Langkah kami.
sedikit kalau mendapatkan, ada juga yang memperoleh kebutuhan jasmani, sandang, pangan dan papan. Kemudian memperoleh pendidikan yang layak, sampai tadi mendapatkan ilmu, mendapatkan pelajaran. Kemudian apa lagi? Mendapatkan perlindungan, perhatian dan kasih sayang, sudah disebutkan tadi temannya. Kalau kewajiban, apa pengertiannya kewajiban? Sesuatu yang harus dilakukan. Apa? Sesuatu yang harus dilakukan. Sesuatu yang harus dilakukan. Dilakukan. Sesuatu tadi ini sesuatu yang harus dilakukan. Apa contohnya? Ada yang bisa menyebutkan apa contohnya kewajiban tak? Melaksanakan piket sesuai jadwal. Apa? Melaksanakan Melaksanakan piket sesuai jadwal. Ya, benar sih. Melaksanakan piket sesuai jadwal. melakukan piket Sesuai jadwal. sesuai jadwal. Ada lagi yang kedua, apa lagi contohnya kewajiban tak? Kewajiban Hah? Membantu Orang tua. Ya, benar nih. Membantu orang tua. Membantu orang Tua. Ada lagi yang lain? Apa lagi kewajiban tak? Wajib apa lagi? Sebagai seorang pelajar, wajib belajar bersungguh-sungguh. Kewajiban tak sebagai pelajar adalah belajar bersungguh-sungguh. Mana lagi di contoh kewajiban yang lain? Cuma yang disebutkan tadi ini cuma berapa? Tiga. Jadi masih banyak kewajiban dan hak yang lain. Ada yang kewajibannya di mana? Sekolah. Sekolah. Nah, ketiga apa? Ada di lingkungan. Nah, sekarang ibu mau bagi 3 kelompok. Sekarang sudah duduk dengan anggota kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang buat diskusikan bersama anggota kelompoknya masing-masing. Tulis Tulis 5 hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah. Itu saja dulu. Ya, hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah. Oke, buat satu saja dikerja satu saja, nanti dipresentasikan di atas. Nanti dibacakan hasilnya di atas. Satu saja orang yang kita sebagai menulis. Dibantu saja temannya di. Silakan diskusikan saja. Diskusikan saja sama anggota kelompoknya, apa contohnya. Kamu tadi rumah. Ayo dibantu sama temannya di apa contohnya hakta di rumah. Ya, satu orang saja di situ. Ya, hak dan kewajiban. 5 hak di sekolah, 5 hak di rumah. Kemudian kewajiban 5 di sekolah dan 5 kewajiban di rumah. Silakan didiskusikan dengan anggota kelompoknya. Ayo silakan dibantu temannya ingat-ingat apa saja kewajiban tak di sekolah. Ingat contohnya. 5 kewajiban tak di rumah. 5 hak tak di sekolah. Apalagi di rumah, hak di rumah dulu. Hak tak mendapat perhatian, mendapat perlindungan. Apa lagi hak tak? Kita di bawah rumah kan? Oh? Sudah. Nah, hak 5 kewajiban
Tinggal berapa? Mendapatkan mendapatkan istirahat. Itu juga berhak istirahat. Mendapatkan istirahat juga di rumah bisa, di sekolah juga bisa. Hah? Hatta juga di sekolah mendapatkan istirahat juga waktu istirahat. Mendapatkan pakaian, mendapatkan makanan bergizi, mendapatkan tempat yang istirahat yang nyaman. Apa yang harus intinya hak itu apa yang harus kita dapatkan. Kewajiban apa yang harus kita laksanakan. Sudah. Ya tunggu dulu teman, jadi nanti kita presentasi kelompok. Ada Pak. Yang ini tinggal berapa? Kewajiban kita di sekolah wajib menghormati guru, melaksanakan perintah guru, mendengarkan guru saat mengajar. Banyak sekali. Banyak sekali yang mengatakan mendengar, mematuhi perintah guru, mematuhi peraturan sekolah. Mematuhi peraturan sekolah. Itu kewajiban semua tuh itu. Ada yang sudah selesai? Masih ada kelompok yang belum. Kita tunggu dulu kelompok yang belum. Pendidikan merupakan penting, mendapatkan pendidikan merupakan penting. Dapat penghargaan. Kasih sayang. Yang lain sudah di sana, bantu ini sudah semua selesai? Kita kerjakan dulu kelompok berapa? Kelompok 1. Yang mana? Dari sana, dari sana. Ayo kita dengarkan dari itu, kasih tepuk tangan dulu kelompok 1. Kasih tepuk tangan dulu kelompok 1. Ayo masuk, ayo. Ayo silakan. Ayo silakan. Baca dulu nih yang lain diperhatikan. Hak di rumah. Di rumah mendapatkan perhatian, mendapatkan perlindungan, mendapatkan makanan dan minuman yang bergizi, mendapatkan istirahat, mendapatkan pakaian yang bersih. Kewajiban di rumah menjaga kebersihan lingkungan rumah, membantu orang tua, menjaga adik di rumah, mengerjakan PR, menjaga nama baik keluarga. Hak di sekolah mendapatkan pendidikan budi pekerti, mendapatkan istirahat, mendapatkan ilmu, mendapatkan penghargaan, mendapatkan kasih sayang. Kewajiban di sekolah melaksanakan pikir kelas sesuai jadwal, belajar bersungguh-sungguh, menjaga kebersihan sekolah, mengikuti upacara dengan hikmat dan tenang, menjaga nama baik sekolah. Oke, itu tadi kelompok 1. Kasih dulu tanggapan kelompok 1. Oke, sekarang kelompok 2. Silakan kelompok 2.
tempat tidur. 3. Mendapatkan makanan. 4. Mendapatkan tempat mandi. 5. Mendapatkan pakaian. Kewajiban sekolah. 1. Melaksanakan kewajiban di rumah. 1. Membersihkan rumah. 2. Menjaga adik. 3. Belajar. 4. Membantu orang tua. 5. Menjaga nama baik keluarga. Oke, sudah itu tadi kelompok 3. Jadi masing-masing sudah mengetahui apa? Hak dan kewajiban kita masing-masing di sekolah dan di rumah. Nah, jadi ini dulu nih. Nah, kita teguh fokus. Kalau teguh konsentrasi, oke. Nah, sekarang sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, ada yang bisa memberikan kesimpulan atau refleksi pada pagi hari ini apa-apa saja tadi yang dipelajari. Dari kelompok 1 dulu. Berdiri dulu apa saja yang tadi dipelajari satu orang. Ratna, silakan. Berdiri apa-apa tadi saja yang dipelajari. Nah, kita belajar apa hari ini? Tentang hak dan kewajiban. Apa lagi? Tadi apa? Dulu, kelompok silakan Abi. Apa tadi apa yang tadi kita pelajari? Silakan berdiri Abi. Nah, kita belajar Hak dan kewajiban. apa lagi? Kita belajar tentang Hak dan kewajiban. apa lagi? Selain itu. Diskus contoh hak dan kewajiban di luar sekolah. Jelaskan contoh hak dan kewajiban. Silakan satu orang hari dulu berdiri. Kita belajar apa hari ini hari? Hak dan kewajiban. Apa lagi? Belajar Menuliskan contoh hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah. ya, menuliskan contoh hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah. Jadi hari ini kita belajar mengenai hak dan kewajiban. Hak itu
Assalamualaikum Bu, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak, alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Bu. Jadi ini pertemuan ketiga kita setelah pertemuan awal yaitu kegiatan pra observasi. Kemudian yang kedua saat melakukan observasi di kelas, dan sekarang kita berada di pertemuan pasca observasi. Di sini nantinya kita akan membicarakan hasil dari kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan. Nah, untuk percakapan pasca observasi ini, apa yang Ibu harapkan? Saya berharap saya bisa sharing terkait hal-hal yang masih kurang dan bagaimana cara saya memperbaiki. Baik Bu, bagaimana perasaan Ibu Herlina setelah pembelajaran kemarin? Alhamdulillah saya merasa senang bisa lebih baik dari sebelumnya, mulai dari mempersiapkan rencana pembelajaran termasuk media saya sudah lakukan dengan baik dan siswa pun terlihat antusias dalam mengikuti pembelajaran tersebut. Hal baik apa yang sudah Ibu lakukan saat pembelajaran tersebut? Saya sudah mampu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid atau yang nyaman. Kemudian saya juga bisa membuat murid aktif dalam pembelajaran dan saya juga bisa mengelola pembelajaran dengan baik. Hal-hal yang menurut Ibu Herlina masih perlu untuk dikembangkan? Menurut saya hal-hal yang perlu dikembangkan yaitu pembelajaran itu harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan murid. Ya, apa strategi atau rencana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan yang dirasa masih kurang? Mungkin hal-hal yang bisa saya lakukan yaitu saya harus menambah wawasan saya terkait dengan pembelajaran yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan murid. Kemudian yang kedua, saya bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat dan mencoba untuk belajar mandiri. Kemudian saya juga bisa mengakses platform Merdeka Mengajar untuk tambahan atau referensi. Kapan rencana tersebut akan Ibu lakukan? Insya Allah setelah percakapan ini saya akan mencoba untuk membuat rencana pembelajaran. Jadi untuk menjalankan komitmen atau rencana Ibu tadi, dukungan apa yang Ibu Herlina butuhkan? Pertama-tama mungkin saya harus berkoordinasi dengan kepala sekolah dan kemudian juga kepada rekan sejawat. Baik Bu, jadi kita telah melakukan seluruh rangkaian supervisi mulai dari kegiatan pra observasi, terus observasi di kelas, dan terakhir yaitu kegiatan pasca observasi. Mudah-mudahan kegiatan supervisi ini bisa mengembangkan kompetensi Ibu, terutama dalam mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Saya ucapkan selamat kepada Ibu yang telah selesai melakukan rangkaian kegiatan supervisi akademik dan ucapan terima kasih. Semoga menjadi teladan bagi kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.